Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada video kali ini, Ibu Dewi akan membagikan video pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang keenam. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, sekarang kita dengarkan dongeng tentang petani yang baik hati. Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya yang penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari gubuk kayu. Musim dingin sudah tiba. Pak petani tidak punya makanan, juga tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan dirinya. Jadi hari ini Pak petani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatnya ada sebutir telur yang tergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Pak petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu, dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari, sampai akhirnya telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak petani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Ketika harus meninggalkan burung camar sendirian, Pak petani akan meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar tetap hangat. Hari-hari berlalu, burung camar kecil tumbuh semakin besar. Pak petani sadar burung camar itu tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak petani melepaskan burung camar itu agar pergi ke selatan, ke tempat yang hangat. Suatu hari, Pak petani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan juga makanan. Tok 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 tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak petani. Ternyata burung camar itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman, dan petani heran, burung camar itu masih mengingatnya. Dibiarkannya burung camar itu masuk dan diberinya minum. Sambil memandang benih yang dibawa oleh burung camar, Pak petani bertanya-tanya, "Benih apakah ini? Dapatkah aku menanamnya di tengah musim dingin ini?" tanyanya dalam hati. Burung camar keluar dari rumah Pak petani, membuat lubang di halaman, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung camar itu pergi, meninggalkan Pak petani. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung camar tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya yang hanya dalam sehari. Pak petani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak petani memakan buah-buahan dari pohon itu. Ajaib sekali, tubuhnya menjadi kuat dan dia tidak merasa sakit lagi. Karena keajaibannya, Pak petani menamakan pohon itu dengan pohon dewa, karena buahnya dapat membuat Pak petani menjadi sehat kembali.
Pak petani merawat pohon itu dengan baik. Meskipun musim dingin, pohon itu terus berbuah dan tidak menjadi kering. Pak petani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Sekarang Pak petani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak petani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Dari dongeng petani yang baik hati, kita dapat menuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng, yaitu perbuatan yang baik akan mendapat balasan yang baik pula. Jadi meskipun kita berbuat baiknya kepada binatang ataupun tanaman, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Apa saja ya yang dilakukan oleh Pak Petani? Perbuatan baik yang dilakukan oleh petani adalah merawat telur hingga menetas, berbagi makanan dan merawat burung camar dengan penuh kasih sayang. Kemudian setelah besar, Pak Petani melepaskan burung camar kembali ke alam yang bebas. Dan terakhir, Pak Petani merawat pohon dewa dengan sangat baik. Nah, teman-teman, kebiasaan berbuat baik itu merupakan amal ibadah yang baik juga, tentunya disayang oleh Tuhan. Apa saja ya contoh kebiasaan berbuat baik? Nah, perbuatan baik itu banyak ya, contohnya bisa membantu ibu mencuci pakaian, kemudian membantu nenek menyeberang jalan, kemudian membantu teman yang jatuh, membantu ibu menjemur pakaian, merawat tanaman, memberi makan binatang, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi, berbuat baik itu dapat kita lakukan di mana saja ya, teman-teman. Selain kegiatan tadi yang dapat kita lakukan lagi dalam berbuat baik, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, bersihkan papan tulis, kemudian mengajak teman bermain, berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal, dan lain sebagainya. Berbuat baik kepada manusia, hewan, dan juga tumbuhan merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai emas. Selanjutnya, teman-teman, kita kembali belajar sifat komutatif penjumlahan. Di sini Bu Dewi punya contoh soal. Kita baca bersama ya. Paman sedang memanen tomat di kebun. Pada hari pertama, tomat hasil panen berjumlah 327 buah. Sedangkan di hari kedua, jumlah tomat hasil panen adalah 467 buah. Berapa buah jumlah keseluruhan tomat hasil panen Paman? Kita gunakan sifat komutatif ya teman-teman. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Masih ingat ya di pelajaran sebelumnya? Jadi A itu tadi adalah 327 ditambah B 467, hasilnya 794. Jika kita balik, B ditambah A 467 ditambah 327 hasilnya 794. Sama ya teman-teman. Demikian berarti berlaku sifat komutatif. 227 ditambah 467 sama dengan 467 ditambah 327. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, udah mengerti semua ya? Demikian video yang dapat Bu Dewi bagikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan semangat. Selamat belajar anak-anak hebat.